Viral pelaku mutilasi Uswatun Hasanah, Rohmat Trihartanto alias RTH, 33, nyanyikan lagu Sepia saat diinterogasi. Diketahui RTH telah diamankan tim unit Jatanras di Madiun pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, dini hari. Saat proses interogasi, unit Jatanras melakukan live di media sosial TikTok @hellboyjatanraspolda. Sambil mencairkan suasana, polisi menanyakan siapa Uswatun Hasanah bagi pelaku. "Iku po bojo sirimu?" tanya polisi. "Apa itu istri sirimu?" "Kekasih gelap," sahut RTH lirih. "Kekasih gelap, wo sepianu, kon kelahiran tahun piro? Ruh kon lagu sepia iku," ujar pihak kepolisian menambahkan. 92 tahu, jawab RTH. Lalu RTH lanjut menyanyikan dua penggal pertama lirik lagu Sepia yang dipopulerkan oleh Sheila on 7 tersebut. Video live interogasi pelaku pembunuhan dengan mutilasi tersebut ditonton lebih dari 6.000 pengguna TikTok. Terbaru, di Reskrimum Polda Jatim, Kombes M. Farman mengungkapkan motif pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan Rohmat Trihartanto. Ia mengungkapkan RTH membunuh dan memutilasi korban karena cemburu dan rasa sakit hati. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui motifnya adalah korban sakit hati dan cemburu, ujarnya, Senin. Tersangka yang mengaku sebagai suami siri korban, sakit hati karena korban pernah kepergok memasukkan laki-laki lain ke dalam kos. Korban pernah ketahuan memasukkan laki-laki ke dalam kos korban, sementara tersangka di sekitar kos mengaku sebagai suami siri dari korban, ujarnya, dikutip kompas.com. Korban dieksekusi di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kombes Farman menambahkan, sebelum korban dibunuh, pelaku telah menyiapkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban. Korban sering minta uang ke pelaku. Tanggal 19, dieksekusi di hotel, tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya sudah ada chat dengan korban, jelas dia. Di sisi lain, ternyata korban juga tak terima. RTH telah memiliki seorang anak perempuan. Korban pun merasa kesal dan mendoakan anak perempuan RTH dengan kalimat yang kurang baik. Hal tersebut membuat RTH sakit hati. Korban pernah berucap kepada tersangka, korban mendoakan nanti sudah besar akan menjadi PSK, tersangka sakit hati, ucapnya. Farman juga menyebut korban sempat meminta RTH untuk menghilangkan anak keduanya. Korban tidak terima, pelaku punya anak kecil. Korban sempat meminta supaya pelaku menghilangkan anak keduanya, tuturnya. Korban diduga tewas dicekik sebelum dimutilasi. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Yosua Peter Krisnawan, mengungkapkan ada dugaan Uswatun Hasanah mengalami kekerasan sebelum tewas. Korban tewas akibat kehabisan napas. Diduga, ia dicekik pelaku. Penyebab kematian akibat asfiksia atau kekurangan napas, ini disebabkan terhambatnya jalan pernapasan. Kemungkinan akibat cekikan atau potongan pada leher korban, jelas Yosua, Jumat. Tak hanya itu, ia juga mengatakan, ada resapan darah di sekujur tubuh korban. Disinyalir ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia, imbuh dia. Diketahui, penemuan mayat wanita dalam koper pada Kamis, membuat geger warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendala, Kabupaten Ngawi, Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025. Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga yang melintas hendak membuang sampah. Ia kemudian curiga melihat ada paket besar berwarna hitam yang terbungkus rapi di selokan. Saat dibuka, paket itu ternyata berisi koper merah. Warga tersebut lantas mengintip koper dan menemukan kejanggalan. Ada selimut agak putih, sepatu wanita dan sekilas bentuk tubuh tapi tidak lama ditutup kembali. Warga lalu melaporkannya ke pemerintah desa diteruskan ke polisi, ungkap Kepala Desa Dadapan, Andik Bangga Satria Rama, Kamis. Paketnya rapi, kalau bukan orang paket atau kurir, tidak mungkin bisa dikemas sedemikian rupa, imbuhnya. 2 hari setelah penemuan jasad korban, pelaku berhasil ditangkap di Kabupaten Madiun, Sabtu malam. Bersamaan ditangkapnya pelaku, potongan kepala dan kaki korban juga ditemukan. Pihak kepolisian mengatakan potongan kaki korban ditemukan di desa, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan potongan kepala di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Saat ini, potongan kaki dan kepala korban masing-masing telah dititipkan di RSUD Dr. Harjono Ponorogo dan RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Motif pelaku mutilasi Uswatun Hasanah, cemburu dan sakit hati.
Rohmat Trihartanto alias Antok, 32, pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap kekasihnya, Uswatun Hasanah, nekat membunuh korban karena rasa cemburu dan sakit hati. Kepada penyidik di Treskrimsus Polda Jatim, Antok mengaku pernah memergoki Uswatun Hasanah memasukkan pria lain ke kamar kos-kosannya di Tulungagung. Hal itu membuat pelaku menjadi cemburu, marah dan sakit hati. Motifnya itu sakit hati, kemudian juga cemburu. Tersangka merasa korban pernah memasukkan laki-laki lain ke kamarnya. Jadi dari pengakuan tersangka, ada rasa ketersinggungan, kata Direktur Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim. Kombes Firman juga mengatakan, tersangka Antok sehari-hari adalah ketua ranting salah satu perguruan pencaksilat di Tulungagung dan juga anggota sebuah LSM lokal di Tulungagung. Tersangka sudah punya istri dan juga anak, ungkap Kombes Farman. Menurut informasi, anak dan istri Antok tinggal di Jombang. Istrinya berasal dari Ngawi. Dia menambahkan, Antok menjalin asmara dengan Uswatun Hasanah selama 3 tahun. Kepada rekan-rekannya, dan pengakuan awal ke polisi, Antok mengaku Uswatun adalah istri sirinya. Namun, setelah diinterogasi, dia mengaku hanya pacaran dan sudah berkali-kali melakukan hubungan badan. Soal keanggotaannya di LSM lokal di Kabupaten Tulungagung, Kombes Farman mengatakan, LSM tersebut bergerak pada isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Tersangka bergerak seolah-olah sebagai LSM di Tulungagung. Sisi lain yang baru kita ketahui, si tersangka juga merupakan salah satu ketua ranting salah satu perguruan pencaksilat di Tulungagung, ujar Farman di depan Gedung Bidang Humas Mapolda Jatim pada Senin, tanggal 27 Januari tahun 2025. Terkait kasus mutilasi ini, polisi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan di beberapa lokasi yang menjadi lokus delikti kasus tersebut, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Trenggalek, dan Madiun. Hampir seharian, akhirnya tersangka Rohmat Trihartanto dibawa ke gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, pukul 21.33 waktu Indonesia Barat.